Bu, boleh pantun? Daun salam di atas ranjang, balik-balik dibawa ke bangkatan. Yang jawab salamnya kencang biasanya orang senang, yang jawabnya pelan apalagi nggak jawab salam biasanya banyak utang. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kan kalau begini cakep. Yang merah-merah udah kayak delima, yang biru-biru udah kayak awan langit, yang putih-putih udah kayak berlian, yang hijau udah kayak tai kuda. Timpang aku baru kemana nih? Ada udah disawer belum? Hah? Udah mau minta sawer sama Pak Sekdes, banyak duitnya dia mah. Jangan minta sawer sama Ustadz ya, bahwa Ustadz di sini lagi ngarepin amplop. Tapi ngomong-ngomong ini udah dikasih baik amplopnya tuh. Alhamdulillah, malahan tipis lagi. Wah, gede. Balik-balik lemas ini. Tapi mudah-mudahan ada lagi yang nyusul nanti udahan. Amin. Dari Bu RW kali mau dikasih. Mudah-mudahan. Insya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan senantiasa kita semua yang kumpul pada hari ini Allah berkahi kita, Allah kasih rahmat kita, dan mudah-mudahan pulang dari sini Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bu, tadi pagi saya udah payah ngewirit. Mengapa? Dari kemarin mendung baik. Akhirnya saya ngewirit sampai berbusak di bibir. Terang juga, alhamdulillah. Ngewirit juga, ceramah juga, doa juga, tambahin atuh. Canda. Selawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya, sehingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ini temanya apa kemarin? Bersihkan hati agar saling mencintai. Temanya ini tentang pembersihan hati untuk menjadi cinta. Di dalam grup band mengatakan soal cinta itu berbunyi dengan suara musik. Apa musiknya? Cinta, apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Nyanyi atuh, jangan kipasan baik. Cinta berkorban jiwa, harum bagai permata. Masih muda begini kayak joget masih enak kok. Ibu-ibu yang belah sono kebangetan ke bawah suasana ngedehemnya apa kebangetan kencang baik-baik entar cepirit. Alhamdulillah. Ini soal cinta. Perbaiki hati, luruskan niat, juga perbaiki diri. Yang pertama adalah pembersihan hati, luruskan niat, dan perbaiki diri lil masyaikh, kepada guru-guru kita. Ini penting buat kita. Pembersihan hati, perbaiki diri, dan luruskan niat. Karena kebanyakan orang yang ngaji biasanya pengen buru-buru balik baik. Bener apa bener? Kalau ada yang ngaji ibu nih, kalau saya lagi ngajar ibu-ibu nih, apalagi emak-emak, dia nenek-nenek dah. Dia biasanya udah ada yang begini begini. Bener apa benar? Udah ada yang lagi belonjor baik. Bener apa benar? Kalau kata saya dalam hati, itu emak-emak nenek-nenek orang mandi kali ya.
Kebanyakan kutu sama keremik kali mah. Kadang-kadang kalau ngaji gurunya lama dikit diomongin, baliknya ini sih gua ngaji lama banget sama ustaz. Gua belum masak, belum bebenah. Ini namanya ngaji seminggu sekali bu, benar. Kadang-kadang kita mengaji, balik mau ngomongin guru. Na'udzubillah ini. Bu, zaman dulu ada cerita. Ada guru besar namanya Imam Fudel bin Iyad. Beliau ini punya murid yang mana muridnya ini dalam sakaratul maut. Ketika sakaratul maut dia melek bae melotot. Biasanya kalau orang melek sama melotot lo kayak orang kolol dan bikin nangka. Bener apa benar? Melek bae melotot. Orang mau mati-mati. Nanggel bae di tenggorokan. Akhirnya bu ditanya sama emak bapaknya. Pas ditanya ternyata ini jamaah, ini santri, ini murid. Kalau ngaji selalu balik daripada ngaji tukang ngomongin guru. Bu, ibu kalau tukang ngomongin guru hati-hati matinya melet sama melotot. Mak makan garam marah. Hati-hati. Akhirnya Imam Fudel bin Iyad datang kepada jamaahnya, datang ke muridnya untuk membacakan doa kepada muridnya. Kenapa? Karena supaya Allah mengampuni ini dosa si murid telah durhaka, telah ngomongin, telah ngejelekin guru. Makanya saya tanya kepada ibu-ibu sekalian, nih ngomong-ngomong udah berani korban apa buat guru? Ontak? Kambing? 10 juta? Belum? Bu, Siti Khadijah punya usaha yang begitu besar. Sayyidina Umar sebagai sahabat Nabi punya uang yang begitu banyak. Sayyidina Ali telah dikorbankan semua dakwah buat Kanjeng Nabi. Cuman kadang-kadang ibu-ibu pengajian kalau ketika mingguan itu dipintain basis paling banter banget goceng. Bu, kalau lagi mintain ibu-ibu pengajian, baru mintain basis, kasihnya goceng. Itu kayak mau dikembaliin lagi 3.000. Ampun gua udah. Duit goceng udah dikembaliin 3.000. Sedekah sama guru tiap minggu 2.000. Guru ngajarin sampai berbusa, tenggorokan sampai radang, bujuk. Ini buat namanya amin-amin cabang batok. Ya. Masya Allah. Ayo kita tingkatkan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada guru-guru kita. Benar? Laulal ulama la saron nasu kal bahaim. Kalau tidak ada guru di alam dunia, maka ibu, bapak, jamaah masyarakat semua kayak binatang. Tuh. Na'udzubillahi min. Sekarang yang kedua, lanjut. Yang kedua adalah lil walidain. Pembersihan hati, luruskan niat, perbaiki diri kepada kedua orang tua. Bu, masih ada orang tuanya? Kalau yang masih ada datengin. Jangan cuma datang dengan senyuman, tapi bawain berasnya. Benar? Bawain duitnya. Orang tua gembira, ambil tangannya, cium. Makanya ini ibu sebagai orang tua kalau punya anak, udah bener-bener ngedidik anak dalam urusan agamanya Allah. Bu, di dunia ini udah daripada zaman dulu ya diajarkan oleh ulama para rasul untuk menghormati ibu. Orang tua salah, tapi pada hakikatnya kata ulama orang tua itu nggak boleh disalahin. Tuh, orang tua salah kelakuannya, perbuatannya, tapi kita sebagai anak nggak boleh menyalahkan orang tua. Kalau bisa kita nasihatin, kita benerin, bukan dengan berkata kasar kepada kedua orang tua. Makanya dalam Quran Allah jelaskan kaulan karimah, berkatalah yang lembut dan mulia kepada kedua orang tua. Makanya kita sebagai orang tua kudu bisa mendidik anak dengan didikan agama Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Karena ini zaman udah nggak tahu diri. Betul. Zaman banyak berkelahi, ujung-ujungnya mati. Benar apa benar? Makanya ibu kudu cari mantu laki-laki yang sejati, yang selalu pegang kitab suci seperti yang dulu sini.
Insya ini mah ujung-ujungnya promosi. Aduh lupa saya. Ini ibu-ibu belum pada kenal saya ya. Tapi kayaknya blokan dusun 5, dusun 4 udah pada kenal saya. Ini mah perkenalan deh yang belum kenal. Bu, nama saya Aang Fajri. Aang Fajri. Kemarin saya ceramah di PKK Inkopat. Kata RT salah nyebut. Saya hormati Ustadz Eeng Fajri. Pas saya lagi ceramah teh sial amat. Nama gue dipanggil Eeng, kalau engnya dibilangin apa dihilangin jadi Nama saya Aang Fajri. Ya, tadiannya mah namanya Muhammad Fajri. Yang namanya ya orang jadi public figure, pemuka agama kudu atau jadi apa ada julukannya dikit mah. Benar? Ya, depannya saya tambahin Aang Fajri karena masih muda, usia juga masih 22. Makanya ibu kalau punya mantu boleh datang ke rumah. Oh, lanjut. Yang ketiga, ini adalah pembersihan hati, meluruskan niat dan memperbaiki diri kepada lil jauzi, kepada seorang suami. Ibu masih ada suami? Nah, maka ini pembersihan diri supaya kita makin cinta sama suami. Kalau manggil suami jangan suka pakai nama, nggak boleh ibu. Kadang-kadang kita sama Din, Udin. Bikin gua anduk apa Din? Din, bikin sama cari habis ini. Oh, kadang-kadang songong bener. Ampun dah. Bu, Rasulullah itu kalau manggil istri nggak pakai nama ya Aisyah, enggak. Rasulullah itu kalau manggil istrinya ya Humairah. Tahu artinya? Wahai yang berpipi kemerahan. Ini mah merah kagak, putih ya pano. Ya, jadi kalau manggil suami, kalau bisa mah manggilnya bebek. Ada yang begitu? Aku kudu begitu supaya makin romantis, makin harmonis, makin cinta. Benar, Bu. Walaupun ibu udah jadi pengantin basi, ya, tapi kita kudu seperti pengantin baru. Benar? Ya benar. Kalau jadi pengantin baru mah Bu, biasanya nih laki sama bini, nih istri perempuan tuh biasanya kalau baru abis nikah ya, kalau mau kentut lari ke dapur. Dia lari ke dapur, tuk. Ya, pupus. Kentutnya malu sama laki, bener? Ya iya pengantin baru. Nah ini mah kadang-kadang pengantin udah lama, anak udah 3, laki lagi ngopi di depan teras paling brepet. Bener atau bener? Malahan ketua udah kayak knalpot racing lagi. Pepet. 7. Na'udzubillahi min dzalik. Emang biasanya kalau pengantin lama kentutnya gede. Bener. Bau ya kagak, paling perih di mata. Udah kayak ini asap tabunan. Ya. Tuh, ini kita perlu perbaiki diri, luruskan niat, bersihkan hati supaya makin cinta dengan suami, hormati suami. Bener. Bu, kalau pengantin baru biasanya masih lucu-lucu ngomongnya, lagi jalan bareng-bareng nggak sengaja istri kesandung api atau tungguin kata bininya begitu. Akhirnya kata suami, aduh neng nggak ngapa-ngapa. Kata lakinya begitu, rendah api cuma lecet doang. Udah sini langsung kasih usap betadin, makin air ludah nggak patah.
Tapi kalau pengantin lama, dia jalan. Jatuh. Si bini jatuh. Ya, kata bininya, "Bang, aku jatuh." Mata lu kotok, Bek. Oh. Aduh. Ini makanya hati-hati, bisa berujung maaf suami istri bertengkar, berantem, ujung-ujungnya apa? Banyak perselingkuhan. Betul apa betul? Hati-hati nih yang suka main sosmed, yang suka main Facebook, yang suka main Instagram, hati-hati. Jaga dirinya, karena banyak laki-laki mau kondo. Tahu mau kondo? Modal rudal doang. Hati-hati. Oke, jaga diri kita ya, supaya kita makin cinta sama suami, bisa menghormati suami. Baru ini namanya perbaikan hati untuk saling mencintai. Amin ya Rabbal. Kata ayah saya, udah Fajrin bagian ceramah dakwah kemana-mana, biar ayah yang jaga santri, ngajarin santri. Makanya alhamdulillah Bu, kemarin saya sempat ke Sumatera. Tahu? Iya, ke Sumatera pernah. Terus alhamdulillah kemarin juga saya ke Palestina, Bu. Ibu tahu? Payah. Makanya buka TikTok dong, ketik Aang Fajrin ada di situ. Punya TikTok aku. TikTok ada, IG ada, tapi kan aku buat kebaikan bukan buat keburukan. Ya, buat kebaikan, dakwah. Makanya ketik dan TikTok Aang Fajrin, nanti muncul, ya. Ayo follow, yang dilihatin doang terus di follow lagi. Maksudnya kan biar makin terkenal. Itu tujuannya. Iya, ini belum ada juga Pak Ay. Lanjut. Itu tadi khusus untuk suami kita, pembersihan hati agar makin cinta. Yang terakhir, yang keempat ini adalah lil akrabin, pembersihan hati, luruskan niat dan perbaiki diri kepada sesama kerabat, saudara dan tetangga. Bu, kata Kanjeng Nabi, kamil karidin baik wa kamil baidin karid. Akan datang nanti akhir zaman yang dekat dijauhin, yang jauh dideketin. Betul apa betul? Saudara yang dekat mah jauh, teman yang jauhan mah dideketin. Nah ini hati-hati buat kita, agar kita tidak putus silaturahmi kepada saudara, teman dan kerabat kita. Betul? Makanya kalau kita berteman jangan suka ngomongin teman. Kadang-kadang muka tembok. Ya, alhamdulillah panitia peka. Yang dulu masuk dapat. Alhamdulillah. Nah, kalau begini mah tenggorokan cair. Bu, saya mah emang terus terang ya. Saya mah kalau ngomong emang selalu pakai mic. Soalnya saya mah gampang radang. Gitu, makanya tadi saya ingin baik biar peka. Saya kalau ngomong baik, benar Bu, saya radang. Ya, makanya kudu minum baik. Mudah-mudahan biar saya sehat panjang umur. Lanjut. Ya. Sekarang masih tentang lil akrabin, kerabat. Nah, kita sebagai manusia yang namanya berteman itu udah pasti, betul? Ketika kita berteman, jangan suka gampang ngomongin orang. Bener? Kadang-kadang kita mah punya temen duduk bareng di tempat hajat, ada tamu rada gedean dikit diomongin. Iya. Loh, itu orang gede amat, banyak madangnya kali ya. Kadang-kadang ada yang dikit ngeliat temennya nih lagi ngobrol, tamu datang, itu orang make up-nya banget lebih banget, ujung udah kayak kutil anak ya dandanannya. Nggak boleh. Benar? Makanya kalau kita berteman jangan kita riak, jangan kita sombong. Betul? Kenapa? Ini kadang-kadang kita nggak bisa menjaga hati. Kalau kita berteman, wayahnya atau kalau pakai emas satu aja.
Ini mah kadang-kadang kalau lagi gabung sama teman pakai emas dari ujung jari atau ujung sikut. Ya Allah, pegangan jadinya. Ya, makanya ini kita kudu jaga pertemanan kita biar makin erat supaya silaturahmi kita dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan senantiasa dengan 4 perkara ini kita bisa amalkan dalam sehari-hari. Dan mudah-mudahan senantiasa kita semua yang hadir pada hari ini Allah berikan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan senantiasa kita semua yang mendapatkan ilmu pada hari ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita semua yang hadir pada hari ini Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah berikan kita rahmat dan berkahnya. Dan senantiasa kita semua diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Enggak panjang lebar Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit aja yang penting masuk. Karena kalau kebanyakan ibarat orang madan muntah. Tapi kalau dikit lagi sedang enaknya diambil, biasanya kangen lagi. Makanya kalau ibu kangen lagi boleh panggil saya. Insya Allah. Bu masih jiwa muda, masih sedang semangatnya dakwah. Ya, ini kamera jangan kesini ke sono, lihatin apa? Biar maksudnya kelihatan jamaahnya, terus dikiranya orang ngiranya ceramah dewekan doang. Oh iya, sono. Eksis dulu. Kumaha barudak? Well. Nah itu Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.